Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun ya. Amin. Bertemu lagi dengan saya Suci Rahmadani dari kelas PAI SLTP SLTA 4D. Di video kali ini, saya akan membahas tentang ruang lingkup administrasi pendidikan, di mana materi ini merupakan salah satu bagian dari pembelajaran mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Gusma Afriani MAG. Disimak ya penjelasannya. Nah, baik teman-teman semua, pertama kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari ruang lingkup administrasi pendidikan itu. Jadi, ruang lingkup administrasi pendidikan itu adalah semua hal yang mempermudah pelaksanaan berbagai kegiatan pendidikan di lingkungan sekolah sehingga tujuan pendidikan itu dapat tercapai dengan baik. Ruang lingkup administrasi pendidikan ini meliputi usaha, proses, tindakan penyelenggaraan, pelayanan, bimbingan, pengaturan, dan mengawasi semua personel yang terlibat dalam kegiatan administrasi, termasuk masalah kepemimpinan, sikap dan sifat seorang pemimpin yang dikehendaki dalam pendidikan, tipe-tipe kepemimpinan yang sesuai serta syarat-syarat yang diperlukan sebagai seorang pemimpin yang baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa-apa saja yang termasuk di dalam ruang lingkup administrasi pendidikan. Di video kali ini saya akan membahas secara singkat 10 ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama itu ada administrasi peserta didik. Yang kedua, administrasi kurikulum. Yang ketiga, administrasi personalia. Yang keempat, administrasi sarana dan prasarana. Yang kelima, administrasi keuangan. Yang keenam, administrasi tata usaha pendidikan. Yang ketujuh, administrasi unit penunjang pendidikan. Yang kedelapan, administrasi layanan khusus. Yang kesembilan, administrasi keamanan dan lingkungan sekolah. Dan yang ke-10, administrasi hubungan masyarakat dengan sekolah. Langsung saja kita membahas yang pertama, yaitu administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah semua proses kegiatan yang secara sengaja diupayakan dan direncanakan dengan melakukan pembinaan secara berkelanjutan kepada semua peserta didik agar proses belajar mengajar berjalan dengan efisien dan efektif sehingga tujuan pendidikan yang telah ditentukan dapat tercapai. Di mana dalam cakupan administrasi peserta didik ini terdapat organisasi dan perkumpulan peserta didik, masalah kesehatan dan kesejahteraan peserta didik, penilaian dan pengukuran kemajuan peserta didik, dan bimbingan serta penyuluhan bagi peserta didik atau guidance and counseling. Selanjutnya yang kedua yaitu ada administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum adalah administrasi yang bertujuan untuk memaksimalkan keberhasilan kegiatan proses belajar mengajar yang berfokus pada upaya peningkatan kualitas interaksi dalam proses belajar mengajar. Di mana cakupan administrasi kurikulum ini ada kegiatan yang berkaitan dengan tugas guru, kegiatan yang berkaitan dengan tugas peserta didik, dan kegiatan yang berkaitan dengan seluruh sivitas akademik. Yang ketiga itu ada administrasi personalia. Administrasi personalia merupakan administrasi yang menyelesaikan berbagai masalah kepegawaian dalam suatu lembaga atau badan usaha. Administrasi personalia bertujuan untuk menggunakan tenaga kerja secara efisien dan efektif agar hasil dan pemeliharaan yang maksimal dapat tercapai hingga muncul rasa sejahtera dan bahagia pada seluruh tenaga kerja. Cakupan administrasi kurikulum ini yang pertama ada merencanakan pegawai, yang kedua mengadakan pegawai, yang ketiga membiayai atau mengembangkan pegawai, yang keempat melakukan mutasi dan promosi, yang kelima menghentikan pegawai, dan yang keenam pensiun. Selanjutnya ruang lingkup yang kelima yaitu administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah semua proses aktivitas mencakup
merencanakan, melaksanakan, atau mengupayakan dengan sengaja dan sungguh-sungguh serta melakukan pembinaan secara berkelanjutan mengenai biaya. Kegiatan administrasi keuangan ini yang pertama itu mengatur keuangan, yang kedua biaya perlengkapan pembelajaran peserta didik, yang ketiga biaya pendaftaran siswa baru, yang keempat pembiayaan uang peralatan sekolah, uang seragam, SPP, dan yang kelima pembiayaan gedung dan bangunan pendidikan. Yang keenam ada administrasi tata usaha pendidikan. Administrasi tata usaha pendidikan ini adalah bagian dari mengelola administrasi sekolah yang meliputi melaksanakan teknis penyelenggaraan sistem administrasi dan menyalurkan informasi pendidikan di sekolah. Administrasi tata usaha pendidikan ini yaitu mengurus buku tamu, surat masuk dan keluar, berbagai buku penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya yang ketujuh ada administrasi unit penunjang pendidikan, yaitu mencakup olahraga, pramuka, UKS, bimbingan konseling, dan kesenian. Selanjutnya yang kedelapan ada administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus ini mencakup layanan antarjemput peserta didik, konsumsi peserta didik, dan bimbingan khusus di rumah. Yang kesembilan itu ada administrasi keamanan dan lingkungan sekolah. Administrasi keamanan dan lingkungan sekolah ini mencakup merencanakan dan mengatur tata tertib dan regulasi pengaturan waktu di sekolah sebagai contoh jadwal kebersihan sekolah dan jadwal penjaga. Yang terakhir itu yang ke-10 yaitu administrasi hubungan masyarakat dengan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan sosial dan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sekolah mempunyai hubungan dan kewajiban secara legal dan moral untuk selalu memberikan informasi kepada masyarakat tentang program atau kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan sekolah. Kegiatan administrasi hubungan masyarakat dengan sekolah ini yang pertama ada memberikan informasi, yang kedua memberikan layanan, yang ketiga menyelenggarakan rapat, yang keempat mengadakan kegiatan kunjungan dengan masyarakat, dan yang kelima membuat agenda-agenda kegiatan. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai ruang lingkup administrasi pendidikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau ketidakjelasan karena saya pun masih belajar dan terus belajar. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.